bercampur dengan darah gara-gara iritasi. Apalagi kalau adik-adik mainnya di malam hari, ketika lampu sudah dimatikan, adik-adik tetap main game ataupun main handphone. Ya, jadi Pak Polisi hanya memberikan sedikit wawasan bahwa ketika ada yang main handphone wajib ada batasan waktu minimal 1 jam, minimal setengah jam, maksimal 1 jam. Itu saya yakin sudah puas. Bapak Ibu juga saya yakin kalau sudah megang handphone kadang-kadang lupa masak, lupa ke sawah, ya Bapak Ibu lupa ke ladang, kadang-kadang lupa ngisi nilai. Enggak ya? Enggak salah. Iya kan? Ini pribadi saya sendiri sudah lalai ketika saya sudah megang handphone. Dan ingat, orang tua atau bapak ibu adalah cerminan panutan anak-anak ketika di sekolah. Jadi ketika ibu lagi ngajar megang handphone, anak-anak apa guru aja megang handphone? Apa guru aja? Itu akan tertanam di dalam otak adik. Termasuk saya ketika saya di rumah, saya megang handphone, saya buka HP, anak saya 2 langsung kanan kiri. Kenapa kesini? Nemenin papa main HP. Anak saya 2, kelas 1 SD dan kelas 2 SD anak saya. Ketika saya pegang handphone langsung dekat. Kenapa nak? Nemenin papa melihat HP. Bahasa anak sekarang pinter-pinter. Ya sudah tak matiin, tak taruh di atas. Ayo kita main keluar. Saya ajak keluar main. Papa mah gitu. Aku baru mau melihat. Ya udah nanti kita nonton bareng. Kita keluar dulu. Saya ajak anak saya untuk keluar. Supaya apa? Ini tadi Bu. Saya takut kalau anak saya sudah kecanduan megang handphone, kasihan di indera penglihatannya. Ini adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nih, dampak negatif dari penggunaan gadget. Ada wajib tahu, bagus juga wajib tahu. Yang pertama akan merusak kesehatan fisik, terutama mata. Jaga mata adik-adik untuk masa depan adik-adik. Termasuk bapak ibu kalau punya cucu, karena apa? HP adalah ilmu atau jurus paling andal untuk menghilangkan anak-anak jenuh. Gak mau makan sini HP, langsung makan. Bahkan bisa habis 2 piring kadang-kadang. Anak-anak nangis sini kasih game, kasih video di HP. Anak-anak akan langsung terdiam. Itulah hipnotisnya handphone saat ini, sehingga anak-anak kita gampang sekali tanpa sehari nggak megang HP kayaknya gimana gitu rasanya. Seperti zaman kita dulu Bu ya, nggak ketemu sehari kayaknya gimana gitu. Walau pakai surat, lama bener nunggu balasannya. Fotonya juga lama lagi nyucinya. Kalau sekarang foto sekarang jangan ke foto, video call langsung ketemu, hanya melalui dunia maya. Nih, yang kedua kecanduan. Jadi bukan hanya narkoba, narkotika, minuman keras yang akan membuat orang kecanduan, tetapi handphone juga, gadget ini bisa menimbulkan kecanduan. Saya bilang tadi kalau sudah megang handphone sudah mager, sudah malas gerak, mau ngapa-ngapain sudah males. Memang ada waktunya kita tuh bermalas-malasan, namun tidak semua waktu harus dimales-maleskan, tapi harus kita ini. Karena apa? Kita akan kehilangan waktu dan pekerjaan, prioritasnya. Yang harusnya nilai sudah selesai di-upload, harusnya kadang-kadang, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, kalau kita sedang online, sebelahnya pasti WA-nya hidup. Bener gak Bapak Ibu? Di laptop, kalau kita sedang mengupload nilai aplikasi, WA-nya hidup gak? Rata-rata pasti hidup. Termasuk saya, ketika saya kerja, tetap cloning buka. Apa yang kita pikirkan tadi, kita pecah konsentrasinya gara-gara ada WA yang masuk. Ataupun kalau di HP, cloning. Mohon maaf Pak, HP saya ini dari saya beli sampai sekarang nggak pernah saya kasih nada dering. Satu, mengganggu. Kedua, gampang baterainya habis. Karena apa? Getar, kemudian juga ini dia akan mengurangi daya baterai. Saya beli, kecuali kalau ada acara seperti ini, besok jam 5 harus berangkat. Saya hidupkan alarm jam 4:30. Jadi persiapan setengah jam untuk berangkatan. Saya hidupkan alarm. Alarm pun nggak ada nada dering, getar aja. Insya Allah telinga saya masih peka. Karena apa? Saya sudah terbiasa. Dari beli HP sampai sekarang nggak pernah ada nada dering Pak. Kasihan HP-nya Pak, lama-lama gampang ngedrop. Nih, mudah menyerah dan malas. Saya bilang tadi kalau sudah pegang handphone kita akan mager, malas gerak dan malas melakukan aktivitas. Makanya kalau olahragawan
main bulu tangkis, main sepak bola, tidak ada yang pernah megang handphone. Masih semangat? Oke, coba kalau masih semangat, Pak Polisi mau nanya, mau ngasih tebak-tebakan dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jawab ya. Kalau dipanggil 1 kali itu jauh banget. Kalau dipanggil 2 kali, dekat. Ada yang tahu? Kalau disebut 1 kali, dia jauh banget. Tapi kalau dipanggil 2 kali, dia akan dekat. Ada yang tahu? Cung. Iya, betul. Langit, langit. Nyambung Bapak Ibu? Langit. Oh, jauh tuh. Langit-langit. Di sini. Betul kan? Cerdas. Sudah 2 orang cerdas. Nanti tak kasih sesuatu. Oke. Menguras pikiran, tenaga, dan malas. Makanya adik kalau sudah main handphone wajib dikurangi, jangan terlalu diporsir. Bisa ya? Mulai dari sekarang. Oke. Dampak negatif dan positif yang ada di sini. Tidak akan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mohon maaf nih, kalau adik atau kita nih Bapak Ibu duduk berdua bersampingan sama-sama pegang handphone, peduli nggak? Tidak akan teguran, bahkan tidak ngobrol, tetapi ketawa-ketawa sendiri karena ngobrol dengan yang di sana, atau ngeliat TikTok, ngeliat IG, ngeliat Facebook, apalagi Twitter, dan segala aplikasi, ada Snack, ada Hello, dan segala jenis aplikasi yang ada. Bapak Ibu atau kita semua pasti akan tertawa dan tidak akan peduli dengan sekitar kita. Bahkan kalaupun ada kebakaran, bukan berarti malah terekam. Ya, ini terjadi kebakaran. Bukannya nolongin, tapi malah rata-rata sebagian memviralkan. Ada baiknya, ada negatifnya juga. Baiknya orang akan cepat membantu, tapi buruknya ya biasanya untuk konten dia sendiri. Jadi emang di dunia ini ada sisi baik, ada sisi buruk. Tinggal kita menyikapinya, Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian. Nih, yang kedua, penurunan dalam bersosialisasi. Tapi kalau dekat SD saya yakin masih ngobrolnya masih banyak pakai langsung, komunikasinya langsung bicara menggunakan handphone. Tapi kalau sudah tinggi kayak Bapak Ibu kadang-kadang cukup menggunakan voice note. Daripada ketik kelamaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan pada Bapak Ibu guru kepala sekolah Kecamatan Penawaran bahwa besok ada kegiatan ini. Lebih cepat, Bu. Daripada ngetik aduh kelamaan, kadang-kadang salah pencet, salah kata. Ini, tapi usahakan sekarang ini kalau mumpung kali kita ketemu, banyaklah berkomunikasi secara aktif supaya apa? Lidah kita, mulut kita ini terbiasa, tidak kaku. Karena anak, mohon maaf nih Bapak Ibu, anak yang biasanya megang handphone itu biasanya ngomongnya agak kesulitan. Seperti agak gagap, seperti agak gimana gitu. Pokoknya hati-hati kepada adik-adik sekalian termasuk diri kita. Biasanya anak akan sulit berkonsentrasi dan gangguan mata. Jadi adik-adik ya, ketika adik-adik saya lanjutkan. Nih, sulit untuk berkonsentrasi. Suaranya kok cepreng. Suara saya malah nyaring. Ini empuk-empuk gimana? Tadi kok nyaring kayak kerupuk. Ya, nih sulit akan berkonsentrasi. Nggak yang muda, nggak anak-anak, nggak yang tua. Kalau sudah kecanduan namanya gadget, pasti akan sulit berkonsentrasi. Yang harusnya selesai ditunda, ujung-ujungnya tarsok. Nah, yang positif dampaknya, yang pertama akan tahu informasi. Nih Pak Polisi mau nanya adik-adik yang pernah ke Museum Lampung, ada nggak yang pernah ke museum? Datang langsung ke sana? Belum pernah. Mau ke sana? Gak usah, pakai handphone aja. Bener nggak? Sekarang pakai handphone kita bisa kemana saja, bener nggak? Kita bisa mengetahui apa saja dan di mana saja, kecuali akhirat. Iya kan? Kalau kata Pak Kiai, kalau kata Pak Kiai ini, ujian nasional tidak boleh dibocorkan, betul?
Tetapi ujian akhirat malah dibocor-bocorkan oleh Pak Kiai. Ya, itu perbedaannya. Ya, jadi ini banyak pengetahuan. Museum Lampung tuh, Dek, adik-adik, masuk pertama itu ada pintu gerbang pertama, ada pintu gerbang kedua. Yang kedua nanti adik-adik akan ada ruang loket karcis membayar 15.000 per orang. Adik ke kanan